Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak kepada bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa yang menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya.
Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami terpesona karena perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau nyanyikan nyanyian baru bagi Engkau Tuhan. Biar setiap lidah kami menyanyikan pujian, syukur, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Allah yang ajaib. Terima kasih. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, di hari yang baik ini kami boleh kembali beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat kembali bahwa betapa hebatnya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami, Tuhan, orang-orang yang percaya. Dan pagi ini kami akan beribadah dengar firman Tuhan. Biar Engkau berkati setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman itu memerdekakan kami, membuat kami mengerti betapa dahsyat yang Engkau, Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau dalam pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu, ya Aba, dan menyenangkan hati-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, Tuhan. Kami siap untuk dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini yang membuktikan bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus itu ada di Kisah Rasul yang pertama. Dikatakan seperti ini. Saya akan langsung ke ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit, yaitu para murid-murid Tuhan, dikatakan pada waktu itu ia naik. Tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Ternyata murid-murid itu dibilang kagum, pasti kagum. Karena apa? Mereka melihat bahwa Yesus Tuhan yang pada waktu itu bersama-sama dengan mereka, dia yang sudah mati, bangkit, dan pada waktu itu mereka melihat bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia terangkat, naik, semakin tinggi, dan semakin tidak terlihat lagi. Tapi ketika murid-murid itu melihat seperti itu, ada malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, kenapa engkau melihat seperti itu? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kedatangan Tuhan itu juga akan dengan cara yang sama, yaitu turun dari surga untuk datang ke muka bumi ini untuk menjemput gerejanya. Dan satu hal yang menarik, ketika sebelum hal itu terjadi, ternyata murid-murid tanya kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-6, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tapi jawaban Tuhan katakan seperti ini, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa." Kita tidak perlu mengetahuinya. Karena apa? Anak sendiri pun tidak tahu. Yesus Kristus sendiri pun tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Hanya Bapa yang tahu. Namun yang saat ini yang perlu kita perhatikan bersama sebagai gereja Tuhan, apa yang perlu kita lakukan untuk menantikan sang mempelai pria kita, sang Mesias, untuk yang menjemput gerejanya dan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Kita mau belajar, saudara. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, di mana kelima gadis ini, ke-10 orang gadis ini semuanya sama-sama bertugas menantikan yang disebut dengan mempelai pria. Namun kedua kelompok ini, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, ternyata mereka juga mempunyai perbedaan. Saya akan bacakan buat kita semua ayat ini di Matius 2:5. Kan pada
Waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, 5 gadis lagi itu ternyata bijaksana membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyak, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Dan akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saya akhiri sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ternyata kelima gadis bijaksana itu dan kelima gadis bodoh itu mempunyai satu alat yang sama, yaitu yang namanya pelita. Tetapi satu hal lagi yang membuat perbedaan adalah bahwa 5 gadis yang bijaksana ini, mereka mempersiapkan minyak di dalam buli-buli mereka. Karena apa? Siapa tahu pelitanya padam. Dan ternyata seperti itu. Kalau dilihat dari cerita ini Bapak Ibu, bahwa hal keselamatan itu adalah hal pribadi. Jadi Bapak Ibu pastikan saat ini kita sudah punya pelita. Kita sudah punya yang namanya minyak yang dipersiapkan dalam buli-buli hati kita saat ini. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, bahwa berbicara tentang pelita, di sini dikatakan bahwa pelita itu seperti penerang dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan katakan Mazmur 119 ayat 105 dikatakan seperti ini, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ternyata pelita yang digambarkan dalam firman Tuhan di Mazmur ini adalah firman Tuhan. Inilah yang perlu kita pegang, firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan seperti ini, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Ternyata semua apa yang kita baca renungkan dalam setiap firman yang kita dengar, kita baca, itu adalah Allah sendiri Bapak Ibu. Jadi kita perlu yang namanya firman dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya menerangi jalan kita, supaya membuat jalan kita on the track-nya Allah. Firman itu yang akan terus menuntun. Kemudian dikatakan juga bahwa di Roma 10 ayat 17 dikatakan iman kita itu bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu firman Tuhan untuk apa? Untuk iman kita dibangkitkan. Kalau hari-hari mungkin Bapak Ibu dalam saat teduh, secara pribadi saya boleh saksikan sedikit bahwa kalau saya cuma baca sedikit firman aja, mungkin nggak langsung 10 pasal, tapi ada firman yang menjadi rema dalam hidup ketika saya baca, itu bisa membangkitkan iman dan membuat kita jadi lebih bersemangat di dalam menjalani setiap hari-hari ini. Jadi pastikan bahwa setiap pelita, bahwa setiap firman Tuhan itu bisa menuntun jalan kita, menerangi jalan kita, membangkitkan iman kita. Kemudian dikatakan bahwa yang kedua, alat yang dimiliki oleh 5 gadis yang bijaksana itu adalah mereka memiliki yang namanya persiapan minyak dalam buli-buli mereka, supaya ketika mereka mengalami yang namanya kepadaman dalam pelita mereka, ternyata minyak itu sangat berfungsi. Dan kalau kita berbicara tentang minyak, ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu sangat perlu dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan.
Karena kalau kita sudah baca firman, kadang kita bisa menjadi lemah untuk tidak mampu melakukan firman. Mungkin dikatakan seperti ini, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan lagi pipi kananmu. Wah, kadang-kala itu membuat kita berat, saudara. Karena apa? Sudah rasanya nggak sanggup lagi. Mungkin kita sudah dihina, kita sudah difitnah, kemudian kita harus beri lagi pengampunan. Ya, hanya karena Roh Kudus lah kita bisa dimampukan untuk mengampuni orang. Oleh karena Roh Kudus lah kita bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau secara manusia kita nggak bisa lakukan firman Tuhan seluruhnya, tapi karena pertolongan Roh Kudus maka kita dapat melakukan firman Tuhan. Dikatakan seperti ini tentang Roh Kudus waktu di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ternyata peranan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk membuat kita memiliki yang namanya kuasa. Ya benar, Roh Kudus itu memiliki satu bentuk dunamus gitu ya, untuk bisa membuat kita penuh dengan kuasa daripada ilahi. Kemudian Roh Kudus itu bisa membuat kita insaf, saudara. Dikatakan Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ternyata kepergian Tuhan naik ke surga, meninggalkan murid-murid. Dia tidak jadikan murid-murid dan kita semua menjadi orang-orang yatim piatu. Tetapi Tuhan berikan yang namanya penghibur, Tuhan berikan yang namanya penolong yang setia, yaitu siapa? Roh Kudus. Bahkan dikatakan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia, menginsapkan saudara dan saya. Akan apa? Akan dosa. Roh Kudus akan menginsapkan kita atau mengingatkan kita bahwa ada satu kebenaran yang harus kita hidupi dalam setiap hari-hari hidup kita. Ini peranan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan pelitamu nyala, pastikan minyak dalam buli-buli hati kita tetap tersedia. Kemudian yang terakhir, Roh Kudus itu sangat penting bagi kita. Roma 8 ayat 26 berkata seperti ini. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus sangat membantu untuk kita berdoa pun. Roh Kudus bisa bantu kita untuk menyampaikan apa yang saat ini menjadi pergumulan kita. Mungkin sudah keluhan-keluhan yang kita keluarkan kepada Bapa sudah terbatas semua bahasa akal budi kita. Tapi Roh Kudus akan berdoa kepada Bapa, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang sudah tidak kita bisa ucapkan lagi dengan mulut kita. Saudara, Bapak Ibu dosa dikasih Tuhan, mari saat ini di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, mari pastikan pelita saudara dan saya tetap menyala. Pastikan kita seperti 5 gadis yang bijaksana ini, yang terus mempersiapkan minyak dalam buli-buli hati kita ini. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan biarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Biar firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami boleh dengarkan dan renungkan pada pagi, siang, malam ini Tuhan. Kami berdoa, jadikan kami
menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti 5 gadis yang bijaksana yang terus menyalakan pelitanya dan mempersiapkan minyak dalam buli-bulinya, sehingga ketika pada waktunya Engkau datang Tuhan, maka kami adalah menjadi orang-orang yang masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami, umat-Mu yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan program ini Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus lawat mereka. Setiap mereka yang mengalami sakit penyakit saat ini kami berdoa terjadilah kesembuhan, lawatan mujizat kesembuhan terjadi bagi setiap mereka. Bahkan setiap mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, jawaban-jawaban doa, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jawab setiap doa-doa umat-Mu. Pergumulan mereka Engkau angkat, jadikan mereka menjadi pemenang atas setiap pergumulan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi, siang, malam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Allah akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa dan penghiburannya, memberkati menyertai kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.